Bagi anak-anak kelas 12 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran PPKN di kelas 12 semester 1. Kita akan membahas bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Bersama Bapak Edi Bandem. Sebelumnya, Bapak awali dengan panganjali umat dulu. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertemuan untuk minggu ini kita mulai. Seperti biasa, dalam pembelajaran tentu ada maksud dan tujuannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, melalui pembelajaran daring, siswa mampu memprediksi praksis atau kehidupan nyata, perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian serta menalar hasil evaluasi praksis atau kehidupan nyata, perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun sub-sub yang akan kita bahas, jadi kita akan membahas tentang apa itu konsep perlindungan serta penegakan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, lembaga perlindungan hukum. Yang keempat, penegakan hukum. Yang pertama itu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3, adalah dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat penegak hukum, dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang. Konsep perlindungan hukum, jadi menurut beberapa tokoh ahli hukum, salah satunya yaitu Andi Hamzah, beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, sedangkan tokoh lain, Bapak Simanjuntak, menyatakan bahwa perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu menurut pendapat dari Bapak Simanjuntak. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan hukum, di sana disebutkan bahwa perlindungan hukum sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya. Nah, unsur-unsur perlindungan hukum meliputi A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
Berikutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian bagi masyarakat. Nah, sementara lembaga perlindungan hukum di negara kita antara lain, yang pertama, Kepolisian Negara RI atau Polri. Yang kedua, Komnas HAM. Yang ketiga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang keempat, KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Yang kelima, Pengadilan HAM. Yang keenam, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang ketujuh, YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang kedelapan, LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Yang kesembilan, BKBH, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Yang ke-10, Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Nah, jadi nanti ada tugas buat kalian, silahkan dikirim di web. Nah, dengan mengerjakan tugas mandiri terstruktur dalam MGMP. Buku penunjang MGMP. Baik, pertemuan untuk hari ini kita akhiri. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.